memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati Shalom, puji Tuhan. Saya Pendeta Natanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung
sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih akan kebaikan dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang saya alami sampai saat ini. Dan sebagaimana saya dapat melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Begitu pula saya berharap dan berdoa dimanapun orang percaya berada saat ini, baik di negeri kita tercinta Indonesia atau di luar Indonesia. Saya berdoa dan berharap berkat anugerah Tuhan menyertai kita semua. Para hamba Tuhan, abdi Tuhan, pelayan Tuhan, menyertai kita semua, memberkati, menguatkan kita. Ya, di masa-masa yang penuh tantangan ini yang tidak mudah kita rasakan. Seperti orang yang menaiki tempat yang tinggi. Begitu kita membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Itulah sikon saat ini yang kita hadapi. Tapi percayalah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik para hamba Tuhan, baik anak Tuhan, percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan menyertai kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, selain kita menghadapi situasi, kondisi, keadaan, pengalaman hari lepas hari, pahit, manis, silih berganti, ingat satu hal juga, jangan kita lupa bahwa kita orang percaya kepada Kristus sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali. The second coming of Christ. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Saya sebagai hamba Tuhan selalu punya kerinduan, motivasi memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan, untuk mengingatkan kita kembali, untuk selalu membawa kita dalam ketekunan, kesetiaan, menghargai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Dan tentu kita semua saudara sebagai orang yang beriman, sebagai tubuh Kristus, mari kita juga mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan kepada kita. Semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Rasul Paulus berkata, dari Dia, oleh Dia, dan jangan lupa kepada Dia. Itulah prinsip pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema kali ini, yaitu 3 pilar iman Kristen. Seperti 3 tiang yang menopang agar iman kita kuat. 3 pilar iman Kristen. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita harus mengetahui lebih dulu bahwa tema sentral dari surat 1 Tesalonika adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua, the second coming of Jesus Christ. Itu tema sentral dari 1 Tesalonika, kedatangan Tuhan yang kedua. Kemudian hal yang kedua yang kita perlu ketahui, untuk dapat berdiri teguh kokoh saudara-saudara, dan mampu bertahan hingga hari kedatangan Tuhan nanti, iman kita harus kuat, harus teguh, harus kokoh. Itu satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, untuk dapat berdiri teguh dan bertahan hingga akhir nanti sampai kedatangan Tuhan, iman kita harus selalu kuat, prima. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya boleh gambarkan bahwa iman itu bagaikan sebuah bangunan. Iman itu sebagai sebuah bangunan yang ketahanan dan kekuatannya harus terus dipertahankan. Ya, jadi iman itu bagaikan sebuah bangunan yang ketahanan dan kekuatannya harus terus dipertahankan. Jangan beri celah sedikit pun hal-hal yang melemahkan iman kita. Jangan beri celah sedikit pun hal-hal yang bisa menggerogoti iman kita. Saudaraku, kita harus senantiasa waspada mengawasi daya tahan iman kita. Lalu poin yang keempat, dalam beberapa bagian ada tulisan daripada Rasul Paulus yang memberikan nasihat untuk melengkapi iman dengan pilar-pilar iman, dengan kiat-kiat sikap kita sebagai orang yang percaya, apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya, kalau saudara ingin menjadi sehat, jangan lupa olahraga,
Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang sehat, vitamin, ya. Jangan lupa memiliki positive thinking. Itu kurang lebih demikian. Begitu pula, saudaraku, untuk memberikan menyebabkan iman ini menjadi kuat. Rasul Paulus menuliskan tentang 3 pilar iman Kristen. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan untuk pembahasan firman kali ini. Saya mengajak saudara di mana berada, kita berdoa dengan iman. Puji nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan juga adalah anugerah dari Tuhan. Demikian pula kesempatan di mana kami dapat mendengar firman, menghayati firman, dan kami dapat membuka hati untuk firman Tuhan ditaburkan dalam hati kami. Juga kesempatan yang Tuhan berikan. Berkati baik yang menyampaikan firman kali ini dengan urapan Roh Kudus, dan juga semua pendengar yang sedang menyimak, yang sedang bergabung dalam acara pembahasan firman kali ini, memberkati. Berikan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman, penuntun, menjadi guidance dalam hidup kami sebagai orang yang beriman. Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyertai dan mengurapi pembahasan firman ini sehingga menjadi berkat, kekuatan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan baca dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, itu pilar iman yang utama. Bersukacitalah senantiasa. Lalu yang kedua ayat 17, tetaplah berdoa. Itu iman, pilar yang kedua, pilar iman yang kedua. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu adalah pilar iman yang ketiga. Yang pertama, pilar iman yang pertama bersukacita. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. Itulah yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Ini merupakan 3 pilar iman yang diharapkan tidak hilang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Yang pertama, saudara yang saya kasihi, pilar utama yang menopang iman kita menurut pembacaan yang barusan kita baca adalah sukacita. 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan, ternyata Alkitab mengajak kita, mendorong kita, memberikan pengertian kepada kita sebagai orang yang percaya untuk hidup dalam sukacita. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab, sukacita seperti apa? Sukacita macam apa, saudara? Bukan sukacita yang fana, sukacita yang seketika hilang oleh karena diterpa oleh berbagai masalah. Tapi sukacita, saudaraku, oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan baru disebutkan bersukacitalah senantiasa. Ya, perkataan senantiasa itu adalah, saudara-saudaraku, dalam segala kondisi apapun, pertahankan agar sukacita itu tetap hadir. Tentu ini merupakan training, latihan buat saya dan saudara. Dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dalam versi NIV, bahasa Inggris, be joyful always. Bersukacitalah selalu, senantiasa. Puji nama Tuhan. Chero, itu Greek language, bahasa Yunaninya, tentang sukacita yang keluar dari dalam hati. Ya? From heart, dari dalam hati. Dengan satu pengertian bahwa Tuhan mengasihi. Itu adalah sukacita yang saudara-saudaraku tidak mudah pudar. Sukacita yang berlandaskan oleh hal-hal yang dari duniawi, oleh sikon, saudaraku, oleh keadaan. Itu
bisa lenyap, bisa sirna, bukan? Itu sering kita alami. Tapi Alkitab mengajarkan sukacita yang keluar dari dalam hati berdasarkan pengetahuan, understanding, pengertian bahwa Tuhan mengasihi. Itu lain, saudara. Ya, kita dapat mengalami berbagai macam situasi dan kondisi. Hari ini kita bisa tertawa. Saudaraku, 1 jam kemudian kita bisa menangis. Ya, hari ini kita bisa, saudaraku, mengalami happiness, kebahagiaan. Nanti sore kita mengalami sadness, kesedihan. Saudara-saudara. Itu sering kita alami, bukan? Tapi sukacita, saudara-saudaraku, oleh karena pengetahuan bahwa Tuhan mengasihi, itu sungguh menguatkan. Alkitab dengan jelas berkata, saudaraku, ayat-ayat yang sangat terkenal dan seringkali kita baca, ya, namun seringkali juga kita lupa, bukan? Saudara-saudaraku, ini semua berdasarkan firman Tuhan. Dalam Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa penting, saudara, seluruh hati kita diisi dengan sukacita. Because of God, karena Tuhan. Bukan karena sikon-sikon dalam dunia ini. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan hati kita ini memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan dan firman-Nya? Tentu kita harus terus menggali dan harus terus belajar. Ada banyak janji-janji dalam firman Tuhan yang harus menjadi kontemplasi renungan bagi saya dan bagi saudara. Pernah pemazmur berkata, "Jikalau aku merenungkan firman-Mu, maka di langitan mulutku terasa manis bagaikan madu." Tentu ini bukan imajinasi, bukan bayangan belaka, saudara. Tapi ini adalah experience of life, pengalaman hidup. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119:105, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Ini juga merupakan pengalaman perjalanan pemazmur. Dalam segala sikon, dalam segala keadaan, orang percaya harus based on the Bible, selalu berlandaskan Alkitab, firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bukan Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku kekal selama-lamanya. Dan ada ayat yang mengatakan kalau hati kita ini bagaikan tanah yang subur, lalu ada seorang penabur menaburkan benih, maka firman itu akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah hati yang dipenuhi dengan iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan hidup yang berserah kepada Tuhan. Saudaraku, saya katakan, learning by doing. Kita lakukan setiap hari sambil belajar. Puji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu seringkali kita alami, bukan? Manakala semangat kita sudah pudar, seringkali hal apapun yang kita kerjakan rasanya, saudaraku, tidak mendatangkan semangat. Oleh karena itu istilah hati kita, saudaraku, dengan kegembiraan karena Tuhan dan firman-Nya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada satu ayat lagi yang bertalian erat, saudaraku, dengan bersukacita. Ya, be joyful always. Bersukacita senantiasa. Dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saya tidak katakan bahwa setiap wajah yang berseri, wajah yang tertawa itu menunjukkan hatinya happy. Tidak selalu. Sebab sekarang orang bisa bersandiwara, bukan, saudara? Wajah bisa tersenyum, tapi hati penuh dengan kepahitan. Tapi Alkitab berkata, hati yang gembira membuat muka berseri. It begins from heart. Ini mulai dari hati yang diisi oleh Tuhan dan firman-Nya dan hadirat-Nya dalam hidup kita. Ini akan mempengaruhi saudara appearance, penampakan rupa kita. Itu pasti. Tapi sebaliknya, kalau orang mulai pakai
make up itu artinya saudaraku membuat-buat, ya, nampaknya wajah berseri, tapi hati pahit itu tidak bertahan lama. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jelas. Ada dua perkataan dalam bahasa Inggris. Bitter, pahit atau better. Saudara pilih. Saudara mau tetap tinggal dalam hati yang penuh kepahitan atau menjadi pribadi yang better, yang lebih baik. Saudara yang bisa memilih. Oleh karena itu Alkitab banyak mengulas, saudaraku, agar hati kita dijauhkan dari kepahitan, amarah, dendam, tidak mengampuni, dan lain sebagainya. Tapi isilah hati kita, saudaraku, dengan sukacita oleh karena Tuhan dan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Pilar yang utama adalah sukacita. Dalam segala keadaan, saudaraku, saya tidak mengatakan bahwa orang yang percaya itu ya luput lepas dari permasalahan hidup. No. Orang percaya sekalipun kepada Tuhan, ketika masih di dunia, kita masih menghadapi, saudaraku, realita kehidupan. Struggle of life, pergumulan hidup. Ayat yang selalu saya ingat perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 16:33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Siapapun, termasuk kita, bisa mengalami penderitaan, aniaya, kesulitan, kesesakan, air mata, dan lain-lain. Tapi Yohanes 16:33 berkata, kuatkanlah hatimu. Itu tugas kita. Tugas saya, tugas saudara, kuatkan hatimu. Bagaimana hati kita bisa kuat? Bisa berdiri dengan teguh. Saudaraku, rahasianya adalah kalau hati kita diisi dengan joy of the Lord, sukacita dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Pendengar dimanapun saudara berada yang mungkin kita sedang menghadapi pergumulan saat ini, kesesakan, air mata, tantangan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, bukan tanpa alasan. Saudaraku, kita punya Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya pernah belajar mempraktekkan, saudaraku, ya, untuk tetap hidup dalam sukacita Tuhan apapun yang terjadi. Dan saudaraku, akibatnya luar biasa. Kita akan selalu dikuatkan, akan selalu diteguhkan, ketimbang kita komplain bersungut-sungut. Pilar yang utama. Yang kedua dikatakan berdoalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam terjemahan baru dikatakan tetaplah berdoa. Keep on praying. Tetaplah berdoa. Itu pilar yang kedua. Dalam NIV dikatakan pray continually. Berdoa terus. Without ceasing. Tanpa berhenti. Susah, senang. Saudaraku, ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Berdoa itu bukan sekedar kita minta kepada Tuhan, tapi dengan doa yang akrab dengan Tuhan, justru kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Doa bukan sekedar kita minta kepada Tuhan, tapi adalah komunikasi, dan dengan doa yang intensif, doa yang sungguh-sungguh, saudaraku, justru di sana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Doa serta merenungkan firman Tuhan. Pray continually. Mengapa harus terus-menerus berdoa? Pray continually. Bukan kadang-kadang berdoa. Bukan kalau sedang mau berdoa. Kalau sedang ada semangat berdoa. Pray continually. Puji nama Tuhan. Karena doa berguna untuk menghindari pencobaan yang tidak perlu. Kadang-kadang kalau kita jauh dari Tuhan, kita mau berjalan menurut mau kita sendiri, semau gue, saudaraku, ya, sesuka hati kita. Tapi doa yang sungguh-sungguh, yang intensif, saudaraku, itu akan menghindari kita dari pencobaan yang tidak perlu dan mengatasi kelemahan daging kita. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6:41 tentang the power of prayer, kuasa doa. Kita akan baca. Matius 26 ayat 41, saudara yang terkasih. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Itulah khasiat dari doa yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan, saudara yang terkasih. Roh memang penuh. Hati kita seringkali ada keinginan untuk, saudaraku, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, bertekun dan lain sebagainya. Tapi daging ini lemah, betapa banyak tantangan, banyak rayuan, banyak godaan, saudaraku. Banyak intimidasi, banyak pengaruh yang mengaruhi kemanusiaan kita, daging kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga, saudaraku, kehidupan doa. Pray continually at any condition. Dalam situasi, dalam kondisi apapun. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ada banyak ayat-ayat sebetulnya tentang doa. Tapi tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kalau kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam setiap pribadi kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam doa, saudara-saudaraku, saya pernah mencatat dalam NIV, ada dua hal. Yang pertama, powerful and effective. Ada kuasa dan efektivitas dalam kehidupan doa. Dalam King James dikatakan operative. Doa itu mendatangkan kuasa Tuhan, the power of God. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah dalam segala keadaan, dalam hidup keseharian, di komunitas kita, keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita masing-masing, pelayanan kita, tegakkan kehidupan doa. Pray continually. Tadi katakan dan NIV powerful and effective, dalam King James Version operative, dalam Greek language dikatakan energio, berhubungan dengan energi, dengan kekuatan, tidak bisa disangkal. Saudaraku, orang yang melaksanakan praying life, kehidupan doa, pray continually, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupannya setiap saat, dalam segala kondisi, dalam segala musim, dalam segala situasi, memiliki energi, kekuatan dari Tuhan. Itu pilar iman yang kedua. Berdoa, apapun yang Anda hadapi saat ini, saudaraku. Tema pembahasan saat ini begitu sederhana. Pilar yang pertama, memiliki sukacita dari Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Jadikan hati kita tempat di mana Tuhan dan firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, memiliki sukacita dari Tuhan. Pilar yang kedua, berdoa senantiasa, tetaplah berdoa, pray continually. So, dalam doa itu ada energi, ada kekuatan. Haleluya. Anda mengalami kesesakan, mengalami problem dalam hidup Anda. Anda mengalami problem-problem yang Anda katakan complicated, mungkin sulit. Surat Yakobus berkata, mengapa kamu tidak menerima sesuatu? Sebab kamu tidak berdoa. Sebab kamu tidak berdoa. Dan dalam Yakobus katakan berdoalah dengan iman, dengan pengertian. Dan saudara akan mengalami betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala perkara. Puji nama Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Mungkin kita bisa berkata, God is good all the time. Tuhan baik setiap saat. Kalau everything is okay. Betul? Kalau semua berjalan dengan baik. Saudara-saudara. Tapi kalau kadang-kadang ada hal yang kita tidak inginkan terjadi. Bad situation, situasi yang buruk menimpa hidup kita. Masih dapatkah kita mengucap syukur? Masihkah mulutnya berkata, God is good all the time? Alkitab Terjemahan Baru mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:14. Mengucap syukur dalam segala hal.
Dalam NIV dikatakan, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Berikan syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ini pilar iman yang ketiga. Mengapa kita perlu belajar mengucap syukur dalam segala perkara? Banyak orang seringkali tidak bertahan, baik dalam menghadapi realita kehidupan, kenyataan hidup. Saudaraku, dalam kehidupan berkeluarga, dalam bergereja, dan lain sebagainya. Saudaraku, manakala ucapan syukur ini mulai hilang lenyap dalam hidup kita. Give thanks in all circumstances. Bersyukur dalam segala perkara. Puji nama Tuhan. Orang yang belajar mempraktekkan ucapan syukur dalam segala perkara. Dalam sikon seperti air-air ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan. Orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi sebaliknya. Orang yang tidak mempraktekkan ucapan syukur. Manakala dia menghadapi situasi yang justru berlawanan dengan keinginan kehendaknya. Sulit dia memberikan give thanks, ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin lebih mudah persungutan, amarah, kata-kata pahit keluar dari hidupnya. Tapi Alkitab saat ini, pilar iman yang ketiga berkata, ucapkan syukur dalam segala hal, give thanks in all circumstances. Mengapa harus mengucap syukur? Sebetulnya banyak ayat. Tapi dalam keadaan yang terbatas ini, saya berikan beberapa ayat. Ucapan syukur adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saudara bersyukur kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kejujuran yang tulus keluar dari hati kita, itu saudaraku menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ucapan syukur yang tulus, ucapan syukur yang murni, ucapan syukur dalam segala hal. Kalau kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku, Alkitab berkata, itu bagaikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk diketahui bukan sekedar untuk teori, kita mengerti. Ada beberapa ayat dalam Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengerti firman dan melakukan. Bukan sekedar mengerti, oh saya tahu. Tapi membaca, mengerti, dan melakukan. Sebut berbahagia. Saudaraku, mengucap syukur dalam segala keadaan, itu bagaikan korban di hadapan Tuhan. Kepada saudara yang sedang mendengar pembahasan firman ini, bagaimanapun situasi yang saudara hadapi, yang saudara alami saat ini. Saudaraku, mari kita belajar menaikkan syukur. Katakan, Tuhan Engkau selalu baik. Semua bisa berubah. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, cuaca bisa berubah. Segala sesuatu dalam dunia, langit dan bumi bisa berubah. Tapi Tuhan dan firman-Mu dan janji-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Mari, believe and do it. Percaya dan lakukan itu, saudara. Yang kedua, ucapan syukur sama dengan memuliakan Tuhan. Kalau tadi ucapan syukur itu sama dengan memberikan, saudaraku, atau menyenangkan kepada Tuhan, karena sama dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur. Yang kedua berarti ucapan syukur sama dengan memuliakan Tuhan. Ya, glorifying God. Mengucap syukur sama dengan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mazmur 50:23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Mempersembahkan syukur sebagai korban, persembahan. Saudaraku, kalau saya berbicara tentang korban, biasanya ada sesuatu yang dikorbankan. Biasanya hati kita, pada saat kita mengalami sesuatu yang pahit, yang tidak menyenangkan, yang kita tidak suka, lebih mudah biasanya kita bukan bersyukur tapi memunculkan amarah, ketidakpuasan, persungutan. Tapi justru kita mengerti firman Tuhan dalam sikon yang tidak menyenangkan, kita masih bisa thank you Lord.
Terima kasih Tuhan, God is good all the time. Tuhan baik setiap saat. Saudara itu merupakan korban. Mungkin sebetulnya hati kita berkata, mengapa begini? Tapi saudara cenderung untuk setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saudara berkata, Tuhan selalu baik. Puji nama Tuhan. Ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Yang memuliakan aku. Puji Tuhan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan itu sama dengan memuliakan Tuhan. Bukan kita hanya menyanyi, memuji Tuhan, tapi pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik, lalu kita bersungut-sungut. Saudara, justru itu sebagai ekspresi bahwa kita tidak memuliakan Tuhan. Yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pembahasan yang sangat sederhana kali ini kiranya memberkati kita. Kadang-kadang kita banyak mengerti tentang firman Tuhan, tentang Alkitab dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau, be obedient, jadilah taat. Be obedient, jadilah taat. Itulah yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah 3 pilar penopang yang membuat iman kita kuat menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan hal-hal yang kita hadapi sekarang ini, saudaraku, sebagai realita kehidupan adalah sukacita, doa, dan ucapan syukur senantiasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudaraku, dalam firman Tuhan ada kuasa. Dalam apa yang kita lakukan berdasarkan firman itu mendatangkan energio, kekuatan, semangat, energi. Puji Tuhan. Dan saya selalu berdoa, kiranya kekuatan, penghiburan, sukacita dari Tuhan selalu menyertai orang-orang percaya dimanapun berada. Para hamba Tuhan selalu menjadi permohonan doa saya yang sedang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah dalam kesempatan ini, mari miliki 3 pilar iman ini. Sukacita, doa, dan ucapan syukur. Kiranya pembahasan ini memberkati dimanapun saudara berada. Saya beberapa kali menerima WA sebagai respons dari pembahasan firman yang saya sampaikan. Mereka berkata, pada waktu-waktu di mana mereka dalam kelemahan, mereka dalam hopeless, tidak berpengharapan. Menurut mereka, justru firman itu memberikan kekuatan, sukacita, memberikan pengharapan. Dan saya sangat percaya, firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Di mana saudara? Mungkin di Indonesia. Ada teman saya yang mendengarkan firman ini di Amerika, saudaraku, ya, di Singapura, di Taiwan, dimanapun firman ini dapat disampaikan. Bahkan Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Dan firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Dan doa saya sebagai hamba Tuhan, kita semua diberkati, dikuatkan dalam sikon yang akhir-akhir ini saudaraku membuat pressure, tekanan yang cukup berat kepada kita. Tapi percayalah, we have a living God. Kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita akhiri dengan doa. Dimanapun saudara berada, percayalah, sesuatu yang besar akan terjadi. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Ada lagu yang besar, ada lagu yang begitu memberkati. God is my everything. Tuhan adalah segalanya bagiku. God is my everything. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari dengan iman kita berdoa. Kita percaya berkat Tuhan menyertai kita. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini dengan situasi yang ada, waktu yang ada. Kami masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Memberkati setiap orang yang ikut serta atau mendengarkan pembahasan ini. Yang lemah kau kuatkan. Yang sakit jamah berikan kesembuhan. Yang no hope, tidak punya harapan, berikan hope, pengharapan dari Tuhan. Yang tidak punya joy, tidak punya sukacita, berikan joy, sukacita dari Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka sudah lemah dalam kehidupan doa mereka, mereka boleh dipulihkan. Mereka tetap berdoa senantiasa dalam segala keadaan.
Sebab Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tuhan, kami juga berdoa. Kadang-kadang dalam sikon yang sulit, yang penuh tekanan, yang penuh kesulitan ini, sukar dan sulit bagi kami untuk mengucap syukur. Ajar kami, seperti pembahasan saat ini, mengucap syukur dalam segala keadaan. Give thanks in all circumstances. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ajar kami menjadi orang yang suka bersyukur. Kami doakan memberkati anak-anak Tuhan di bumi Indonesia, di Sabang sampai Merauke. Hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan ministri pelayanan. Gereja-gereja Tuhan memberkati. Jadi kami garam dan terang dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatian sebagai the body of Christ, tubuh Kristus. Hanya Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati anak Tuhan. Kami juga berdoa dengan penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Suku, bangsa, bahasa, agama, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, kesatuan untuk rakyat Indonesia. Di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Memberkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami percaya memberkati sandang, pangan, papan. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mendoakan dengan penuh kasih bagi pemerintah kami. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa tidak ada pemerintah tanpa izin Tuhan. Memberkati pemerintah kami yang kami kasih dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri. Tuhan, DPR, MPR, sampai pejabat yang paling rendah di daerah. Memberkati semua. Tuhan, menyertai, memberikan hikmat dalam mengelola negara kami yang sedang menghadapi virus corona COVID-19. Memberkati. Pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintah kami. NKRI Tuhan melindungi dengan proteksi Tuhan yang kuat. Kami percaya kemuliaan Tuhan hadir atas Indonesia. Memberkati seluruh bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Sebagaimana firman Tuhan katakan, di mana Tuhan tempatkan kami, biarlah kami mendoakan untuk kesejahteraan negara kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati semua yang sedang menyimak pembahasan firman ini, yang disampaikan dengan singkat dan sederhana. Tapi Roh Kudus yang akan menghidupkan. Terpujilah nama Tuhan. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you all. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
dekat.